Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Esa, di mana kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan hingga mampu berkumpul di tempat kita ini untuk melakukan ibadah KPA kita. Hendaknya ibadah kita pada hari ini dapat kita dengarkan dengan baik, kita terima dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita memulai ibadah kita, hendaknya kita mulai dengan nyanyian dan doa. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus ku serahkan, 1, 2, 3 ya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberi penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan berkelah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, pada hari ini Rabu 9 Juni 2021 kita akan melakukan atau melaksanakan ibadah pihak kita yang bertempat di Jepang Borong dengan tema bersyukur, dan topik kita pada hari inilah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam permohonan dan ucapan syukur. Dengan desain tematik model humble, dan setelah kita melakukan ibadah pihak kita ini hendaknya kita tidak khawatir tentang hidup kita, namun lebih meminta atau memohon kepada Allah. Kemudian juga kita memaknai rasa bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya tidak hanya mengeluh, namun adanya rasa bersyukur. Materi kita pada hari ini itu selalu berpengharapan kepada Tuhan, kemudian memiliki sifat bersyukur. Metode yang kita gunakan adalah metode cerita dan metode diskusi. Oke, kita bisa baca Alkitab kita pada Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginan kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kitab Filipi ini menekankan kita bahwa perlunya rasa bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita hanya mengeluh, hanya meminta, hanya menyesal kepada Allah, menyesal bahwa hal yang tidak terbaik menghampiri kita, namun yang kita harapkan adalah hal yang terbaik. Nah, disitulah kita menempatkan rasa mengeluh, rasa menyesal kepada Allah, tidak dibarengi dengan rasa bersyukur. Kita seringkali lupa meminta kepada Allah. Nah, setelah hal yang kita inginkan datang kepada kita sendiri, kita lupa mengucapkan syukur, kita lupa meminta doa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita hanya mengingat Allah saat kita membutuhkan, namun melupakan Allah sesaat telah mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, hal itulah yang ditekankan oleh si Paulus dalam kitab Filipi ini. Ya. Untuk saudara Enas, mungkin dalam kehidupan sehari-hari pernah mengalami putus asa. Nah, apakah saudara Enas pernah merasakan hal seperti itu? Merasakan putus asa pernah. Saat ujian dan hasil ujian saya pun anjlok atau nilai di bawah KKM. Iya itu. Ya, setiap orang pasti mengalami putus asa, termasuk seperti halnya yang dialami oleh saudara kita. Nah, pastinya ada rasa menyesal, ada rasa menyesal. Nah, saat itu apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan oleh saudara? Saat mengetahui nilai saya bahwa KKM, saya setelah itu malah sering membuang-buang waktu saya seperti bermain game atau keluyuran, karena saya berpikir sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Dan
Dan itu pun terjadi secara berulang setiap hari. Dan mungkin ya pasti semua orang merasakan hal yang sama. Nah, saat itulah ada rasa khawatir, rasa tidak nyaman yang kita alami. Nah, di saat itulah kita juga diharapkan untuk meminta kepada Allah supaya kedepannya kita tidak merasakan hal yang sama lagi. Ya, itulah yang diharapkan, supaya kita meminta kepada Allah. Nah, jika saudara Ainas melakukan putus asa, kita berpindah kepada saudara Josia. Mungkin pernah merasa bersyukur dalam hidupnya. Saya pernah bersyukur. Di saat dalam hal apa dan kapan itu? Saya bersyukur ketika saya dan teman-teman saya pernah menjuarai turnamen sepak bola membawakan nama sekolah. Oke, itu memang sangat membanggakan, dan tidak hanya dibanggakan oleh diri sendiri, namun membanggakan teman-teman, orang tua, guru dan sebagainya. Nah, disitulah rasa bersyukur ada, rasa berterima kasih kepada Tuhan, di mana kita selalu diberi kekuatan. Nah, di Alkitab kita banyak sekali tokoh-tokoh yang merasa bersyukur. Contohnya Ayub pada masa itu mempunyai harta yang berlimpah, domba, kambing, ternak segala macam diberikan Allah kepada dia. Namun pada suatu saat dia mendapat musibah, semua hewan ternaknya hilang semua tanpa bekas. Namun saat itu istrinya juga meninggalkan dia, mengeluh. Istrinya berkata kepada Ayub, apakah kita selamanya akan bertahan seperti ini? Gimana Allahmu? Katanya seperti itu. Namun Ayub selalu bersyukur, selalu mengingat Allah, dan ia meminta kepada Allah. Namun pada suatu saat Allah memberikan 7 kali lipat dari harta sebelumnya kepada Ayub. Hewan ternaknya semua, domba, kambing, lembunya malah tambah banyak. Itulah artinya kita memiliki rasa bersyukur. Itulah yang ditekankan oleh ayat ini. Di dalam 1 Tesalonika 2 dikatakan juga, Tesalonika 5 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya di sini kita mengucap syukur itu bukan hanya hal yang senang, namun hal-hal yang sedih, hal-hal yang duka cita, yang tidak menyenangkan patut juga kita syukuri. Mengapa? Mungkin itu alat Allah untuk mengangkat derajat kita, untuk menegur kita. Mungkin pada waktu yang lalu banyak kesalahan atau kekelurian yang kita lakukan. Nah, itulah yang alat Allah sebagai teguran kepada kita bahwa kita harus mengingat Allah, harus mengucap syukur kepada Allah apapun yang terjadi. Ya, sekali lagi mengucap syukurlah kepada Allah. Jadi untuk saudara kami, Nas dan Josia, apapun yang terjadi kita patutnya bersyukur. Namun sebelum kita bersyukur dan setelah kita bersyukur juga kita harus mengingat untuk meminta, berdoa kepada Allah. Jangan kita hanya ingat Allah saat kita keadaan terdesak saja, namun kita patut mengingat Allah di setiap apapun, maupun itu sedih maupun senang. Jadi itu yang ditekankan oleh kitab ini. Jadi itu harapannya kita mampu melakukannya, mengingatnya, serta menerimanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Kita bernyanyi dari King Jemaat nomor 407. Tuhan kau gembala kami. 1, 2, 3 ya. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat,
kami ini milik-Mu. Jadi itulah pesan-pesan kita pada hari ini, agar hendaknya kita selalu meminta kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya, hendaknya kita bisa menerima dan melakukan yang kehidupan kita sehari-hari. Kita satukan hati kita tutup ibadah kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai melakukan ibadah kami. Hendaknya kami bisa menerima dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar semua firman-Mu yang tersampaikan kepada kami dapat kami terima dengan baik. Begitupun juga dengan orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah maupun di rumah kami sendiri. Berkati mereka, berikan mereka tenaga agar dapat melakukan aktivitas dengan biasa. Begitupun dengan kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, jangan biarkan kami mengeluh dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan itu Tuhan, pandemi sekarang, agar kami diberikan kekuatan supaya kami tidak menjadi terkena dari COVID. Kami selalu bersyukur Tuhan, di keadaan kami sedih ataupun senang. Kami juga meminta kepada-Mu supaya kami selalu sehat dalam kehidupan kami sehari-hari. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam.